Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Setelah kemarin kita belajar mengenai materi tulang penyusun rangka tubuh, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi otot. Nah, mengingatkan kembali bahwa besok pertemuan yang selanjutnya, yaitu tanggal 22 Oktober, akan dilaksanakan ulangan harian pada sistem gerak. Nah, untuk materi yang sekarang, mari kita simak slide berikut. Nah, kalian masih ingat kemarin kan kita sudah belajar mengenai rangka. Nah, rangka itu kan merupakan komponen sistem gerak yang berperan sebagai alat gerak pasif ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai, apa ini? Nah, ini adalah otot. Nah, kalau otot itu kan merupakan komponen sistem gerak yang berperan sebagai alat gerak apa? Ada yang tahu? Nah, jika rangka itu adalah komponen sistem gerak yang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot ini merupakan komponen sistem gerak yang berperan sebagai alat gerak aktif. Nah, kenapa sih otot itu disebut sebagai alat gerak aktif? Ada yang tahu nggak? Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang-tulang atau rangka tubuh. Nah, jadi otot ini akan menggerakkan tulang atau rangka tubuh ini. Nah, selain itu, otot ini itu akan memiliki yang namanya kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide-slide selanjutnya. Nah, materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kedua ini adalah belajar yang pertama adalah materi submateri macam-macam otot. Yang kedua adalah mekanisme kerja otot. Yang ketiga adalah sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Dan yang terakhir adalah gangguan dan kelainan pada otot. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu macam-macam otot. Nah, berdasarkan bentuk morfologi sistem kerja lokasi dalam tubuh, otot itu terbagi menjadi yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ya satu-satu. Yang pertama adalah otot polos. Nah, karakteristik dari otot polos yaitu yang pertama, dia adalah otot yang memiliki bentuk seperti gelondong dengan bagian tengah besar dan ujung runcing. Nah, ini dia memiliki ujung yang runcing. Nah, ini ujungnya runcing. Yang kedua adalah memiliki inti sel satu dan terletak di tengah. Nah, dia memiliki satu inti sel dan terletak di tengah. Nah, yang ketiga adalah kontraksi lambat dan tidak mudah lelah. Selanjutnya, tidak memiliki diskus interkalaris ini biasanya terdapat pada otot jantung. Nah, yang selanjutnya adalah otot polos ini bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Selanjutnya, biasanya otot polos ini terdapat pada alat tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, dan pembuluh limfa. Nah, selanjutnya adalah otot lurik. Nah, karakteristik dari otot lurik atau otot rangka yaitu yang pertama adalah bentuk sel silindris atau serabut panjang. Nah, ini silindris atau serabut panjang. Yang kedua adalah memiliki inti sel berjumlah banyak dan terletak di tepi sel. Nah, ini memiliki inti sel yang berjumlah banyak. Jadi dalam satu serabut ini bisa memiliki dua
atau lebih. Nah, ini biasanya terletak di tepi. Yang ketiga adalah kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Selanjutnya adalah tidak memiliki diskus interkalaris. Selanjutnya, bekerja secara volunteer atau di bawah kehendak. Selanjutnya, biasanya otot lurik ini ditemukan melekat pada rangka, bibir, lidah, dan kelopak mata. Nah, otot lurik itu dapat bergerak karena ada rangsang berupa panas, dingin, listrik, dan rangsangan kimia. Nah, kumpulan dari otot-otot lurik ini mengakibatkan bagian tengahnya itu mengembang yang disebut dengan vertical atau belly. Nah, ini akan mengembang dan seperti ini yang disebut belly. Nah, adapun bagian tepi kumpulan dari otot-otot kecil itu disebut dengan urat otot atau tendon. Nah, tendon yang melekat pada tulang yang bergerak itu disebut dengan inersio. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak itu disebut dengan origo. Bagian-bagian dari otot lurik tersebut dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan. Nah, selanjutnya adalah otot jantung. Karakteristik atau ciri-ciri dari otot jantung yaitu yang pertama, berbentuk sel silindris atau serabut pendek dan bercabang-cabang. Nah, ini ada percabangannya nih. Di sini ini percabangan. Yang kedua adalah memiliki inti sel 1 atau 2 yang terletak di tengah sel. Nah, ini misalnya. Biasanya 1 atau 2 yang terletak di tengah sel. Selanjutnya, kontraksinya otomatis, teratur, kuat, berirama, dan tidak pernah lelah. Selanjutnya, otot jantung ini mempunyai diskus interkalaris. Selanjutnya, otot jantung itu bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Nah, biasanya otot jantung ini terdapat pada dinding organ jantung. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja otot. Nah, otot itu memiliki kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Saat otot memendek atau melakukan kontraksi yang maksimal itu disebut dalam keadaan tonus. Nah, tonus ini biasanya diikuti dengan relaksasi. Jika tidak diikuti dengan relaksasi, dapat mengakibatkan kejang atau tetanus. Nah, otot mengalami kejang jika digunakan secara terus-menerus. Nah, ini adalah struktur dari otot lurik. Yang pertama, otot lurik itu tersusun atas miofibril dengan garis-garis gelap dan terang. Nah, ini tersusun atas miofibril. Nah, setiap miofibril itu tersusun atas sarkomer yang dibatasi dengan 2 garis Z. Nah, ini sarkomer dari sini dibatasi oleh garis atau zona Z. Nah, ini. Nah, sarkomer ini mengandung filamen protein. Nah, filamen protein yang tebal itu disebut dengan miosin. Nah, sini nih. Ini miosin nih. Sedangkan filamen protein yang tipis, yang ini itu disebut dengan aktin. Nah, ini pita A itu merupakan daerah gelap yang mengandung aktin dan miosin. Nah, ini ada percampuran aktin dan miosin nih. Aktin dan miosin. Sedangkan zona H atau ini
Nah, zona H ini merupakan bagian dari pita A yang hanya mengandung miosin di bagian tengahnya. Nah, ini. Selanjutnya adalah pita I. Nah, pita I ini merupakan daerah ujung sarkomer yang terdapat di daerah terang dan hanya mengandung aktin saja. Nah, ini aktin yang tipis nih. Selanjutnya, zona Z itu merupakan penghubung antar sarkomer. Nah, ini zona Z itu penghubung antar sarkomer. Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin itu bertautan dan saling menggelincir. Nah, akibatnya apa? Zona H dan pita I ini akan memendek. Nah, dari yang zona H ini panjangnya segini, yang 2300 nm, nah ini akan memendek 1500 nm. Nah, dari 2300 nm, nah akan memendek menjadi 1500 nm. Nah, mekanisme kerja otot. Yang pertama adalah kontraksi. Nah, tahap-tahapannya, yang pertama adalah pelepasan muatan oleh neuron motorik. Nah, di sini itu adalah asetilkolin itu akan dibebaskan oleh akson neuron motorik, kemudian menyeberangi celah dan berkaitan dengan reseptor saluran di motor end plate. Nah, jadi nih, pelepasan transmitter asetilkolin di end plate motorik. Terus selanjutnya adalah terjadi pengikatan asetilkolin ke reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, di sini. Kemudian pengikatan konduktansi Na+ dan K+ di membran end plate. Nah, selanjutnya pembentukan potensial aksi di serabut otot-otot. Kemudian pembentukan penyebaran depolarisasi ke dalam sepanjang tubulus T. Nah, ini kan tubulus T. Nah, ini kan akan menyebar. Selanjutnya adalah pelepasan Ca dari sistema terminalis retikulum sarkoplasma, nih retikulum sarkoplasma, serta difusi Ca2+ ke filamen tebal dan filamen tipis. Kemudian pengikatan Ca2+ ke troponin C sehingga membuka tempat pengikatan miosin di molekul aktin. Nah, ini. Sehingga ada jembatan silangnya di sini. Selanjutnya, pembentukan ikatan sila antara aktin dan miosin pada pergeseran filamen tipis pada filamen tebal sehingga menghasilkan gerakan. Sedangkan secara sederhananya, yaitu jika otot mendapatkan rangsang, asetilkolin dalam otot itu akan merangsang pembentukan aktomiosin. Nah, sehingga terjadilah kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini memerlukan energi. Biasanya itu berupa energi kimia yang biasanya disebut dengan fase anaerob. Kenapa disebut dengan fase anaerob? Karena energi yang diperoleh itu dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Nah, energi ini akan menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Selama otot berkontraksi, kreatin fosfat menyumbangkan fosforil pada ADP. ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP dan menghasilkan energi. Nah, jika kehabisan ATP dan tinggal ADP saja, ADP ini akan terurai menjadi AMP. Nah, proses-proses kimia ini terjadi sebagai berikut. Nah,
Kreatin fosfat plus ADP itu akan menjadi kreatin plus ATP. ATP itu akan menjadi ADP plus energi. ADP itu akan menjadi AMP plus energi. Pada tahapan relaksasi yang pertama adalah Ca2+ dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma, yang kedua adalah pelepasan Ca2+ dari troponin, dan yang ketiga adalah penghentian interaksi antara aktin dan miosin. Nah, secara sederhananya, jadi jika otot sudah tidak ada rangsangan, ion kalsium itu akan direabsorpsi, yaitu dikembalikan ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, akibatnya konsentrasi ion kalsium itu akan berkurang dan ikatan antara aktin dan miosin itu akan terlepas. Nah, dengan demikian sarkomer akan memanjang dan otot akan dalam keadaan relaksasi. Fase relaksasi itu juga biasa disebut dengan fase aerob. Kenapa disebut dengan fase aerob? Karena energi dihasilkan secara aerob. Nah, prosesnya glikogen itu akan dilarutkan jadi laktasinogen dan diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, asam laktat ini merupakan hasil samping dari penguraian dari laktasinogen. Nah, kemudian glukosa itu nanti akan dioksidasi menghasilkan energi dan akan melepaskan karbon dioksida dan air. Sedangkan asam laktat, jadi bila asam laktat itu tertimbun banyak di otot, maka akan menyebabkan otot itu terasa letih. Biasanya asam laktat yang menumpuk di sel-sel otot itu akan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah lagi menjadi glukosa dan selanjutnya menjadi glikogen. Nah, glikogen ini akan disimpan di dalam otot dan hati. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak terkait dengan mekanisme kerja otot, nah kalian dapat melihat video mekanisme kerja otot di link di bawah ini ya. Selanjutnya adalah sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu terbagi menjadi dua, otot sinergis dan otot antagonis. Nah, otot sinergis itu adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya yaitu kerjasama antara otot tulang rusuk saat menarik nafas. Yang kedua adalah otot antagonis. Nah, otot antagonis itu adalah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau beda arah. Jenis-jenis dari otot antagonis yaitu yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi itu merupakan gerakan anggota tubuh yang menekuk atau membengkok. Nah, contohnya ketika kita membengkokkan atau menekuk atau siku. Yang ekstensi itu adalah gerakan meluruskan anggota tubuh. Nah, ketika bisep melakukan relaksasi. Yang kedua adalah adduksi dan abduksi. Nah, adduksi ini merupakan gerakan mendekati tubuh. Nah, ketika kita merentangkan tangan, lalu kita mendekatkan tangan kita ke badan, itu dinamakan adduksi. Sedangkan abduksi itu adalah gerakan menjauhi tubuh. Ketika kita merentangkan tangan kita akan jauh dari tubuh. Yang ketiga adalah gerakan elevasi dan depresi. Nah, gerakan elevasi ini adalah gerakan mengangkat, contohnya ketika kita mengangkat kepala. Jika depresi itu adalah gerakan menurunkan, contohnya ketika kita menurunkan kepala atau biasanya bahasa Jawanya dingkluk. Nah, itu. Yang keempat itu adalah gerakan supinasi dan pronasi. Nah,
Gerakan supinasi itu adalah gerakan mengadah atau membuka telapak tangan. Sedangkan pronasi itu adalah gerakan menelungkupkan atau membalik telapak tangan. Yang kelima adalah gerakan inversi dan eversi. Nah, gerakan inversi ini merupakan gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi itu merupakan gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ketika inversi dan ini ketika eversi. Nah, gangguan dan kelainan pada otot. Pertama, jadi gangguan atau kelainan otot itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor luar dan yang kedua adalah faktor dalam. Nah, faktor luar ini itu bisa terjadi kecelakaan ataupun serangan penyakit, sedangkan faktor dalam itu biasanya terjadi akibat kesalahan aktivitas ataupun otot bawaan. Nah, yang pertama adalah faktor gangguan akibat serangan penyakit. Nah, contohnya adalah tetanus dan juga atrofi otot. Nah, tetanus ini biasanya otot itu akan mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani, sedangkan atrofi otot itu adalah penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Nah, ini jika otot normal dan ini jika mengalami atrofi otot. Yang kedua adalah gangguan akibat kesalahan aktivitas. Yang pertama adalah kram, yang kedua adalah hipertrofi otot, dan yang ketiga adalah kaku leher atau stiff. Nah, kram yang pertama itu terjadi karena kontraksi otot secara terus-menerus. Nah, biasanya ini terjadi ketika kita kelelahan atau banyak aktivitas sehingga biasanya terjadi kram. Yang kedua adalah hipertrofi otot. Nah, hipertrofi otot ini, otot akan menjadi lebih besar dan kuat karena sering digunakan. Nah, biasanya ini terjadi ketika kalian rajin fitness gitu loh. Nah, biasanya otot kita akan mengalami atau akan membesar. Yang kedua adalah kaku leher atau stiff. Nah, kaku leher atau stiff ini terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesiusnya meradang. Nah, di sini ini kan meradang. Yang selanjutnya adalah gangguan otot bawaan. Nah, gangguan otot bawaan ini yang pertama adalah distrofi otot dan yang kedua adalah hernia abdominal. Nah, distrofi otot ini merupakan penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Yang kedua adalah hernia abdominal. Nah, hernia abdominal ini biasanya dinding otot abdominal itu sobek serta mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Nah, ini. Terima kasih, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi yang Ibu sampaikan ini, kalian mengerjakan kuis yang nanti akan Ibu share di penugasan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.